Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Subuh hari ini Allah memberikan kita nikmat yang luar biasa. Kita bisa bangun pagi, bisa menikmati sholat subuh berjamaah di masjid kita ini, dipimpin imam kita dengan sujud tilawah tadi. Alhamdulillah. Kadang-kadang Bapak Ibu sekalian, banyak hal yang sederhana yang terjadi dalam hidup kita, seringkali itu terlewat begitu saja. Kita anggap hal yang biasa, padahal semua itu bagian dari nikmat Allah Subhanahu wa taala. Itulah sebabnya makanya Allah di dalam Al-Qur'an itu mengatakan wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Ayat ini menarik. Allah mengingatkan kita kalau ta'uddu nikmatallahi, mau menghitung nikmat Allah, Allah tidak mengatakan kamu tidak akan bisa menghitungnya. Kita bisa Pak menghitung. Hari ini dapat apa? Hari ini nikmat apa yang kita rasakan? Kita bisa membuat daftar listnya itu, bangun pagi, mata bisa melihat, telinga bisa mendengar. Kita bisa melangkah ke kamar mandi untuk mempersiapkan diri, melaksanakan sholat subuh berjamaah. Banyak yang kita bisa buat listnya. Dan Allah memang tidak mengatakan kalian tidak akan bisa menghitungnya. Tapi Allah menggunakan diksi la tuhsuha. Kata la tuhsuha itu artinya belum selesai menghitung yang satu udah datang lagi. Sehingga kita tidak pernah selesai untuk menghitung nikmat Allah. Maka bagi kita sebagai seorang hamba, karena sebegitu banyaknya nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, tidak ada alasan buat kita untuk tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, syukur ini level yang berbeda dengan mengucapkan alhamdulillah. Alhamdulillah, ucapan yang kita sampaikan setelah merasakan nikmat dari Allah itu pengakuan bahwa kita menerima nikmat dari Allah. Kalau kita mau naik pada level bersyukur, yang diinginkan dari seorang hamba yang bersyukur itu adalah dia gunakan untuk apa nikmat itu. Nah, menggunakannya untuk apa, itulah yang disebut dengan bersyukur. Ketika kita menggunakan itu untuk sesuatu yang Allah ridhai, kita bersyukur. Mata yang Allah berikan, kemampuan melihat yang Allah berikan, sepanjang hari ini kita gunakan untuk sesuatu yang baik, telinga kita gunakan untuk mendengar yang baik, itu bersyukur. Maka secara sederhana, orang yang bersyukur itu artinya menggunakan apa yang Allah berikan kepada dirinya sesuai dengan fungsinya dan sesuai dengan apa yang Allah ridhai. Contoh sederhana Bapak Ibu sekalian, kita punya peci nih. Peci ini kan bahannya enak nih Pak, beludru. Kalau kita pakai buat ngelap meja yang kotor kan enak itu Pak, mejanya cepat bersih karena bahannya enak. Tetapi menggunakan peci untuk melap meja itu nggak bersyukur dengan peci kita, karena menggunakan peci bukan pada fungsinya, bukan pada tujuannya. Maka menggunakan semua nikmat Allah sesuai dengan tujuannya dan itu sesuai dengan yang Allah ridha, itu yang disebut dengan bersyukur. Mudah-mudahan kita bisa mensyukuri semua nikmat yang Allah berikan pada kita. Dengan begitu mudah-mudahan Allah menambah nikmat-nikmat itu baik secara kuantitas ataupun secara kualitas. Salawat dan salam juga kita sampaikan pada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu sekalian, saya bersyukur bisa hadir di tengah Bapak Ibu
Dan mungkin saya perlu memperkenalkan diri lebih awal, karena ini pertama kali saya bersilaturahim, kita bersilaturahim dengan Bapak Ibu sekalian dalam majelis ilmu kita ini. Nama saya Mas'ud Halimin, S1-nya di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, jurusan tafsir hadis, konsentrasinya tafsir, tapi tafsirnya lebih ke tafsir teologi. Jadi lebih membahas ilmu kalam dengan tinjauan tafsir Al-Quran. Kemudian S2-nya pernah mengambil S2 di UI, filsafat, supaya agak nyambung sedikit dengan ilmu kalam. Kemudian melanjutkan S2 juga di PT IKI untuk memperkuat ilmu tafsirnya. Dan sekarang sedang proses penyelesaian, insya Allah sedang dalam proses menulis untuk program S3 di Universitas PT IKI Jakarta. Saya orang Sulawesi Barat, Pak. Orang Mandar. Wah, beliau ada orang Sulawesi. Saya orang Sulawesi Barat, orang Mandar. Saat ini bekerja di, bukan bekerja sih sebenarnya, Pak. Kita menyebutnya marbot di Istiqlal sebagai wakil ketua bidang peribadatan Masjid Istiqlal. Baik Bapak Ibu sekalian, istri saya 4, Pak, anaknya yang 4. Anak saya juga 4, Pak. Istrinya 1 insya Allah. Istri saya orang Sunda, orang Bandung, tinggal di Pinang Ranti, Jakarta Timur. Dekat Pak dari sini, cuma 15 menit tadi dari rumah ke sini subuh-subuh. Baik Bapak Ibu sekalian, hari ini kita akan sesuai dengan tema yang saya sampaikan ke Ibu Ira. Ibu Ira saya belum kenal yang mana. Salam kenal Ibu. Tema kita hari ini insya Allah akan bicara tentang perjalanan panjang kita menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tema ini penting supaya kita tahu perjalanan kita itu menuju kemana dan bagaimana sampai ke sana. Jangan sampai kita berjalan tetapi tidak tahu tujuannya dan tidak tahu terminal-terminal tahapan-tahapan yang kita lewati. Kan enak Pak kalau misalnya kita mau ke Bogor, tahu oh nanti kalau saya mau ke Bogor saya bisa mampir di rest area di Cibubur. Di situ ada tempat persinggahan. Kalau nggak di Cibubur, mampirnya di Sentul Selatan. Itu juga ada persinggahan. Sampai di Bogor, oh Bogornya yang ini. Jangan sampai kita mau ke Bogor tapi baru sampai Cibubur karena sudah ada tulisan situ Bogor, sudah sampai di mana? Di Citerep Bogor. Wah, ini udah Bogor nih. Emang Bogor tapi baru pinggiran, Pak. Belum sampai di pusat kotanya Bogor. Nah, kita perlu memahami peta perjalanan kita ini supaya tahu oh tujuan akhir saya ini di mana. Sehingga tidak nyasar. Dan kita juga bisa melewati perjalanan panjang kita itu dengan menyenangkan. Nah, kadang-kadang dalam perspektif kita, karena itu yang selama ini diajarkan kepada kita, atau paling tidak yang selama ini kita lihat, ada bagian-bagian dari perjalanan kita itu yang kita anggap menakutkan. Sampai-sampai kita nggak mau melewati itu. Padahal kalau nggak lewat situ, kita nggak akan sampai kepada tujuan perjalanan kita. Nah, yang kita mau bahas ini adalah perjalanan kita menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dasar kajian kita adalah surah Al-Baqarah ayat 28. Dalam surah Al-Baqarah ayat 28 Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyaakum tsumma yumitukum tsumma yuhyikum tsumma ilaihi turja'un. Kaifa takfuruna billah. Bagaimana mungkin, kata Allah, bagaimana mungkin kalian itu menjadi kufur kepada Allah? Wa kuntum amwatan, padahal sebelumnya kalian itu dalam keadaan amwat. Kalau di terjemahan Al-Quran yang kita punya, termasuk terjemahan Kementerian Agama, kuntum amwatan itu diterjemahkan padahal sebelumnya kalian dalam keadaan mati. Tetapi
kita bisa menerjemahkannya dengan terjemahan yang berbeda. Kuntum amwatan itu artinya sebelumnya kalian berasal dari ketiadaan. Jadi kuntum amwatan sebelumnya kalian berasal dari ketiadaan. Itu di surah Al-Insan, biasanya juga dibaca di Jumat subuh itu kalau kita mau agak panjang. Di rakaat kedua itu kita membaca surah Al-Insan. Hal ata 'alal insani hinum minad dahri lam yakun syai'an madhkura. Itu lam yakun syai'an madhkura, keadaan di mana kita itu belum dikenal sama sekali, belum diketahui sama sekali. Keadaan di mana kita itu belum ada. Nah, sering secara iseng kita bertanya, sebelum bapak ibu kita ketemu, kita ada di mana? Nah, itu yang disebut lam apa? Lam yakun syai'an madhkura. Kalian belum disebut sebagai apa-apa pada masa itu. Nah, dalam terjemahan dalam konteks surah Al-Baqarah ini Allah mengatakan kuntum amwatan. Kalian berada pada tahapan ketiadaan. Fa ahyakum. Kemudian Allah menghidupkan kalian. Tsumma yumitukum. Kemudian Allah mematikan. Tsumma yuhyikum, kemudian Allah menghidupkan lagi, tsumma ilaihi turja'un, kemudian kalian kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau berdasarkan surah Al-Baqarah ayat 28 ini, kita bisa melihat bahwa tahapan perjalanan atau kita sebutlah terminal-terminal perjalanan kita itu sebelum sampai kepada tujuan akhir kita akan melewati 5 terminal, 5 persinggahan. Persinggahan pertama atau terminal pertama yang Allah sebut tadi dengan amwat. Kita sederhanakan saja, mati pertama. Fa ahyakum. Kemudian kalian masuk pada tahapan yang kedua atau terminal yang kedua, yaitu hidup yang pertama. Tsumma yumitukum. Kemudian Allah mematikan kita lagi. Kita bisa menyebutnya sebagai mati yang kedua. Tsumma yuhyikum, kemudian Allah menghidupkan kalian, hidup yang kedua, tsumma ilaihi turja'un. Kemudian di akhirnya kalian kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ayat ini memberi gambaran pada kita melewati 5 tahapan. 5 terminal. Mati pertama, hidup pertama, mati kedua, hidup kedua, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari ayat yang sederhana ini banyak poin yang bisa kita bahas dan memang harus dibahas supaya kita tahu bagaimana perjalanannya, Pak. Kalau kita mengkajinya dari sisi teks, kajian tekstualnya, ayat ini kan mengatakan sebelumnya kalian mati, kemudian Allah hidupkan, kemudian mematikan, kemudian menghidupkan, kemudian kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Terjemahan itu tidak mewakili secara penuh cara Allah mengungkapkan ayat ini. Dalam ayat Al-Baqarah ini, perpindahan dari tahap 1 ke tahap kedua, 2 ke 3 ke 4 ke 5, itu cara Allah mengungkapkannya berbeda, Pak. Kata kemudian yang kita terjemahkan tadi kemudian, di ayat ini Allah menggunakan 2 kata kemudian, 2 diksi. Yang pertama, dari mati yang pertama ke hidup yang pertama Allah menggunakan kata fa'ahyakum. Fa'ahyakum. Kemudian Allah menghidupkan. Tapi dari hidup yang pertama masuk pada mati yang kedua, Allah tidak lagi mengatakan fayumitukum, tidak menggunakan huruf fa, tapi Allah menggunakan kata summa yumitukum, yang terjemahannya juga bermakna kemudian. Itu, Pak. Maka itu bahasa kita memang tidak cukup untuk menerjemahkan letterlek bahasa Al-Quran itu. Apa bedanya, Pak? Kata fa dengan kata summa, sebenarnya ada kata lain yang lagi bisa di saufa, itu juga bermakna kemudian. Ada samma, itu juga bermakna kemudian. Perbedaan antara fa dengan summa, kuntum amwatan, kalian mati, kemudian Allah hidupkan. Ini tahapan pertama ke tahapan yang kedua. Kata fa itu kalau dia bermakna kemudian, itu artinya pertama
jarak antara perbuatan yang pertama dengan perbuatan yang kedua itu berdekatan, tidak terlalu jauh. Jadi waktunya singkat. Nah, kalau kita melihat dalam hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu ada di hadis Arba'in Nawawi, hadis yang keempat, proses kita dari ketiadaan menjadi hidup itu hanya berlangsung kurang lebih 120 hari, Pak. Mulai dari pertemuan sel sperma dengan ovum sampai kemudian Allah tiupkan ruh, itu hanya berlangsung kurang lebih 120 hari. Di hadis Arba'in Nawawi itu dikatakan ketika janin itu sudah berusia 120 hari, 40 hari pertama, 40 hari kedua, 40 hari ketiga, Allah mengirim malaikat ke janin itu untuk ditiupkan ruh dan ditetapkan beberapa hal. Nah, ini peralihan dari mati yang pertama dengan hidup yang waktunya singkat, hanya 120 hari. Yang kedua, kalau perbuatan itu ditunjuk dengan kata peralihan perbuatan satu ke perbuatan kedua itu ditunjuk dengan kata fa, itu artinya perbuatan itu berurutan, tidak ada yang mengantarai. Kita ambil contoh, Pak, misalnya saya makan kemudian ke kantor. Antara makan dengan ke kantor itu pasti banyak perbuatan di antaranya, Pak. Makan, entah mandi dulu, entah berpakaian dulu, entah apa dulu gitu, baru ke kantor. Maka kalau bahasanya saya makan kemudian ke kantor, kata yang tepat itu summa, bukan fa. Tapi kalau dikatakan saya makan kemudian minum, makan dengan minum ini dua perbuatan yang berdekatan, tidak ada yang mengantarai, maka itu tepat kalau menggunakan fa. Saya makan kemudian minum, akul fa ashrab, saya makan kemudian saya minum. Apa maknanya, Pak? Dari kondisi mati yang pertama masuk kepada hidup yang pertama, itu kejadiannya berlangsung berdekatan, kemudian tidak ada sesuatu yang mengantarai antara hidup pertama dengan mati yang pertama dan hidup yang kedua itu. Mati yang pertama itu Allah membuat proses pembentukan jasad kita sampai 120 hari, itu nanti bisa dibaca di surah Al-Mu'minun 12 sampai 14. Begitu jasad kita terbentuk, Allah tiupkan ruh. Selesai mati yang pertama, Pak. Mati yang pertama itu selesai. Kita masuk pada tahapan yang kedua, fa'ahyakum, hidup yang kedua. Nah, dari hidup yang kedua masuk kepada mati yang kedua, Allah tidak lagi mengatakan fayumitukum, tapi Allah menggunakan kata summa yumitukum. Kemudian Allah mematikan kalian. Kenapa Allah menggunakan kata summa? Karena pertama waktunya panjang, Pak. Kita ini rata-rata misalnya mungkin 50, 60, 70. Kita sudah melewati tahapan itu dalam rentang waktu yang panjang itu. Yang kedua, kejadian yang ada di antara Allah tiupkan ruh sampai nanti kita mati, itu kita melewati dua alam yang berbeda. Alam yang pertama adalah alam rahim. Itu sudah hidup yang pertama di sana. Begitu Allah tiupkan ruh ke dalam jasad kita, kita sudah memasuki fase hidup yang pertama. Lalu kemudian masuk pada alam dunia, itu masih hidup yang pertama. Jadi kita ada dua alam yang kita lewati, maka kata yang tepat untuk itu adalah summah, karena tidak berurutan, Pak. Bukan dari Allah tiupkan ruh lalu kemudian hidup, tapi kita melewati dua alam yang berbeda. Begitu seterusnya nanti ke belakang. Dari peralihan hidup yang pertama masuk kepada mati yang kedua, kita melewati dua keadaan, dua alam. Ada keadaan sakaratul maut, ada alam barzah. Jadi ada dua alam yang berbeda. Waktunya lebih panjang lagi, Pak. Dari alam barzah masuk kepada yuhyikum, hidup yang kedua, itu kita akan melewati dua keadaan juga, dua alam juga, yaitu yaumul bi'tsah, hari kebangkitan, dan yaumul hisab, hari, enaknya itu saya senang menyebutnya hari verifikasi amal, di mana amalan-amalan kita nanti dihisab, diverifikasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Summa ilaihi turja'un. Baru kemudian kita masuk ke dalam kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dalam makna entah surga entah neraka. Nah, itu peta perjalanan kita secara keseluruhan. Nah, Bapak Ibu sekalian,
Dari peta yang Allah sampaikan ini, seringkali kita memandang atau ada perspektif, ada persepsi yang mungkin bisa kita katakan keliru, Pak. Selama ini kita menganggap yang abadi itu hidup atau mati, Pak. Yang abadi, yang kekal itu kematian atau kehidupan. Kita kan sering mengatakan itu, hidup ini sementara, mati selamanya. Nah, kan itu yang ada di kepala kita, Pak. Padahal kalau kita melihat bahasa-bahasa Al-Quran, hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, pernyataan yang benar itu adalah hidup itu selamanya, mati itu sementara. Itu, Pak. Hidup itu selamanya, Pak. Mati itu sementara. Dari tahapan tadi, awalnya mati, ujungnya kan hidup. Fa ahyakum summa ilaihi turja'un. Kita mati lalu hidup, lalu mati lalu hidup, kemudian kembali kepada Allah. Ujungnya ini adalah kehidupan. Secara sederhana kita melihat. Tapi secara substansi, Pak, apa yang kita sebut dengan kematian, al-maut, dan kita sering takut menghadapi kematian. Kajian ini kalau kita mengkajinya secara mendalam, itu ingin mengarahkan kita untuk punya perspektif positif tentang kematian, Pak. Bahasa sederhananya, mati itu menyenangkan sebenarnya. Mati itu menyenangkan, Pak. Mati itu hanya proses pemisahan ruh dengan jasad. Hanya itu, Pak. Ketika ruh yang tadi Allah masukkan dalam jasad kita ketika berumur 120 hari, Allah lepaskan kembali, Allah melepaskan yang disebut dengan proses sakaratul maut, hanya itu yang disebut dengan al-maut, kematian. Setelah ruh kita itu dicabut, dipisahkan dengan jasad kita oleh Allah, apa yang terjadi? Jasad kita masuk ke dalam tanah, makbarah, dikuburkan di dalam tanah. Ruhnya kemana? Ruhnya masuk ke alam barzah. Di alam barzah dia mati apa hidup, Pak? Di alam barzah ruh kita itu hidup. Maka ruh itu nggak pernah mengalami kematian. Begitu Allah tiupkan ke dalam jasad kita, nafakhtu fihi min ruhi, Allah tiupkan ke dalam jasad kita, sejak itu kita memulai dan memiliki kehidupan. Kehidupan kita itu, pada saat Allah tiupkan ruh ke dalam janin, kehidupan kita adalah kehidupan ruhaniyah dan kehidupan jasadiyah. Menyatu ruh dengan jasad kita dalam rahim ibu. Kemudian kita masuk ke alam dunia, ruh dengan jasad masih menyatu dalam proses hidup yang pertama. Begitu masuk pada tahapan yang ketiga, summa yumitukum, Allah mematikan kita semuanya. Proses pelepasan ruh dengan jasad itu tidak berarti hidup kita berakhir. Tidak bermakna hidup kita selesai. Hidup kita akan terus berlanjut, Pak. Tetapi di alam barzah itu, kalau yang tadinya di alam rahim itu kehidupan jasad dan ruh, kemudian di alam dunia kehidupan jasad dan ruh, masuk ke alam barzah, yang aktif ketika itu adalah ruh kita. Ruh kita itu hidup. Dalam banyak hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu dikatakan ruh-ruh yang ada di alam barzah itu, kalau dia orang baik, Pak, kalau dia orang baik, dia berkumpul sesamanya orang baik. Kalau keluarganya semuanya baik, dia akan berkumpul bersama keluarganya. Berkumpulnya gimana? Berkumpul seperti ini, Pak. Bertemu, berjumpa. Bahkan dalam sebuah hadis itu tentang kematian itu, ada salah seorang sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Abu Darda namanya, itu wafat. Kemudian istrinya Ummi Abi Darda itu bertanya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya Rasulullah, ini suami saya meninggal, kira-kira di sana dia berjumpa lagi tidak dengan
keluarganya. Dia kan masih hidup nih Pak, istrinya masih hidup. Dia bisa berjumpa lagi tidak Pak dengan orang yang wafat di sana? Kata Nabi SAW, iya, dia akan berjumpa. Apa yang dilakukan Ummi Abi Darda, istrinya Abu Darda, peninggal suaminya, setiap ada orang yang mau meninggal Pak, dia datang, dia bilang, titip salam buat suami saya. Karena dia yakin rohnya orang ini akan ketemu dengan suaminya Pak. Itu. Dia yakin bahwa roh-roh itu di alam barzah itu berkumpul, berjumpa, bertemu, bersenda gurau. Mereka menikmati kehidupan rohania, tapi bukan kehidupan fisik. Jasad itu kan sedang terkubur di dalam tanah. Itu yang sering kita baca di surah Yasin itu. Orang-orang kafir itu begitu nanti dibangkitkan pada tahapan yang keempat, mereka berkata, "Man ba'atsana mim marqadina hadza." Ini siapa yang bangunkan kami dari tidur panjang ini? Kenapa dia merasa bangun? Karena ruhnya yang tadinya ada di alam barzah, begitu terjadi hari kebangkitan, ruh ini dikembalikan ke jasad. Jasad yang sama Pak. Jadi jangan pernah berharap ruh kita itu masuk ke jasadnya siapalah itu. Kita penggemar Real Madrid misalnya, saya mau jasad saya nanti masuk ke rohnya Zidane. Nggak bisa Pak. Roh kita akan kembali pada jasad kita. Ada orang kafir protes, apa iya bisa roh itu kembali kepada jasad? Bukankah jasad itu sudah hancur dengan tanah? Bukankah tulang belulangnya sudah berserakan? Kata Allah, jauh lebih mudah mengembalikan rohmu ke dalam jasadmu yang pernah ada. Dulu rohmu itu saya masukkan ke dalam jasad yang belum ada. Saya memulai membentuk jasadmu di awal itu. Dalam proses taswiyah, kita akan mengenalnya dengan istilah taswiyah. Surah Al-Mu'minun ayat 12-14 itu. Ini jasadnya udah pernah ada, Allah tinggal mengembalikan. Yuhyihal ladzi ansha'aha awwala marrah. Di Allah yang akan menghidupkan dia, Allah yang membangkitkan dia, mengembangkan dia di awal, di proses awal. Jadi roh kita itu akan kembali bersatu dengan jasad pada saat hari kebangkitan. Nah, Bapak Ibu sekalian, tadi kita mengatakan bahwa mati itu sementara, yang abadi itu kehidupan, yang abadi itu hidup. Karena yang abadi itu adalah kehidupan, maka wajar kalau semua yang kita lakukan dalam kehidupan kita ini itu akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Jasad yang kita punya ini itu juga yang nanti akan kita pakai untuk kembali kepada Allah dalam perjalanan yang terakhir itu, ilaihi turja'un, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Jasad kita ini yang kita pakai disatukan lagi dengan ruhnya. Nah, kita ingin membangun perspektif positif tentang kematian, Pak. Yang hidup kita anggaplah hidup ini menyenangkan, tapi mati menyenangkan apa tidak, Pak? Selama ini kan kita takut dengan kematian, Pak. Semua orang berlari dari kematian. Di Al-Quran surah Taha ayat 20 itu Allah mengatakan laqad kunta fi ghaflatin min hadza. Sungguh kalian dulu selama masih hidup ghaflatin min hadza. Kalian itu lalai. Lalai dalam makna kalian tidak mau mengenal, tidak mau mengetahui tentang kematian. Kalian takut dengan kematian. Fakashafna 'anka ghita'aka. Pada hari ini kami buka, kata Allah Subhanahu wa taala. Kami buka pandanganmu sehingga kamu melihat apa yang terjadi setelah kematian itu. Nah, kita semua sering menghindari kematian, padahal kematian itu, Pak, kalau kita tidak meninggal, mohon maaf. Ya. Ya. 20 apa 22 sebentar, Pak. Fakashafna anka ghita'aka fa basarukal yauma hadid. Fakashafna anka ghita'aka.
Nah, surat Thaha ayat 22 Pak. Surat Qaf, maaf. Surat Qaf ayat 22. Qaf 22. Bukan Thaha. Thaha itu bicara tentang permaafan. Surat Qaf ayat 22. Jadi ini saya mohon maaf, sebiasa kalau saya kelamaan dingin Pak, ini sinusitas. Jadi, oh iya ya, ini yang di belakang ini yang ini ya. Di belakang. Jadi mari kita melihat kematian itu Pak dengan perspektif positif. Pertama gini, pertama kita tadi mengatakan terminal kita ini ada 5. Satu diantaranya adalah mati yang kedua. Artinya kalau kita tidak melewati kematian, kita nggak akan sampai kepada tujuan. Nah, kita ini tujuan kita itu adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Ilaihi turja'un, kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau nggak pernah mati, nggak akan sampai ke sana Pak. Jadi pertanyaannya Pak, mau mati apa tidak? Mau sampai kepada tujuan atau tidak? Kalau kita mau sampai ke tujuan, kita harus melewati kematian. Yang kedua gini Pak, dalam bahasa-bahasa Al-Quran, dalam bahasa-bahasa hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kita akan melihat bahwa setiap peralihan dari satu tahapan ke tahapan berikutnya itu sekaligus menandai peningkatan kualitas diri kita, baik secara fisik ataupun secara ruhani. Itu ada peningkatan kualitas Pak. Kita bayangkan misalnya gini, makasih. Kita tadi kan mengatakan tahapan kita itu dari ketiadaan di dalam rahim sebelum Allah tiupkan ruh. Waktu Allah belum tiupkan ruh 120 hari ke bawah Pak, mulai dari usia 0 sampai usia 120 hari. Kita udah punya tangan belum Pak? Prosesnya sampai 100 hari 120 itu tangan sudah terbentuk. Mulai dari tidak ada sampai terbentuk pada usia 120 hari. Itu sifatnya hanya jasadiah. Nah, tangan kita itu, mata kita yang sudah ada, itu belum berfungsi dengan baik Pak. Tangan belum bisa menggenggam, mulut belum bisa makan seperti sekarang, mata belum bisa melihat dengan baik, tapi fisiknya udah ada. Allah tiupkan ruh, proses jasadiah kita ini terus berkembang dalam rahim ibu, sampai mencapai usia 9 bulan 10 hari minimal, paling atau normalnya gitu. Selama proses itu di alam rahim itu, fungsi tangan kita ini tetap tidak maksimal. Dia mulai berkembang begitu kita keluar di alam dunia. Kita bayangkan sekarang Pak, kemampuan tangan yang kita miliki sekarang ini dibandingkan dengan kemampuan tangan fisik kita secara keseluruhan selama kita berada di alam rahim, itu perubahannya luar biasa. Peningkatannya luar biasa Pak. Ada peningkatan kualitas dari sisi fisik, ada peningkatan kualitas dari sisi ruhaniah. Roh kita juga berkembang. Roh kita berkembang Pak. Itu makanya dalam surah Asy-Syams itu dikatakan alhamaha fujuraha wa taqwaha. Allah mengilhamkan dalam diri kita ini potensi baik, potensi buruk. Qad aflaha man zakkaha, beruntunglah mereka yang mengembangkan. Yang dikembangkan itu apa Pak? Ruhaniahnya. Wa qad khaba man dassaha, merugi orang yang membiarkan potensi-potensinya itu tanpa mengembangkan. Itu berkembang. Maka peralihan dari kita alam rahim masuk ke alam dunia itu menandai peningkatan kualitas secara fisik, secara ruhani. Peralihan kita dari alam dunia masuk ke alam barzah juga menandai perubahan fisik dan perubahan ruhani Pak. Itu yang tadi dalam surah Qaf ayat 22 itu Allah katakan, laqad kunta fi ghaflatin min hadza, kalian dulu lalai tentang persoalan sakaratul maut. Sakaratul maut ini adalah tahapan awal masuk pada kematian yang kedua. Dia proses awal masuk pada kematian yang kedua. Fakashafna anka ghita'ak. Begitu kita mengalami sakaratul maut, ini masih hidup nih Pak, tapi sudah proses sakaratul maut. Begitu kita mengalami proses sakaratul maut, Allah melepaskan tabir yang menutupi mata kita.
Ini di mata kita ini Pak, ada sesuatu yang menutup sehingga kemampuan mata kita itu terbatas. Kita hanya bisa melihat apa yang ada di dalam ruang. Yang di luar masjid ini kita nggak bisa lihat Pak, karena terbatasi oleh tembok. Tapi begitu mengalami sakaratul maut, mata kita ini dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada peningkatan kualitas secara fisik. Itu di dalam hadis-hadis Nabi Shallallahu alaihi wasallam tentang sakaratul maut itu, tentang proses itu dikatakan gini Pak. Pada saat kita mengalami sakaratul maut, itu Allah memperlihatkan bagi orang yang menghadapi sakaratul maut itu. Apa yang diperlihatkan? Kemana perjalanan hidupnya setelah ini. Alam barzahnya, alam akhiratnya itu udah Allah buka Pak. Tapi yang Allah buka itu kayak di bioskop itu tentuan coming soon. Belum yang sebenarnya Pak. Kalau istilahnya di kampung dulu mungkin kita istilahnya kalau ada film baru yang mau datang itu ekstranya gitu. Kalau di sekarang itu apa? Trailer. Jadi bukan yang sebenarnya tapi Allah udah buka. Nanti kamu akan melewati perjalanan seperti ini. Maka bagi orang mukmin ketika Allah membuka itu, membuka trailer tentang perjalanannya, dia akan bahagia. Dia akan bergembira dan bersyukur karena perjalanannya itu diperlihatkan nanti di barzah kamu akan begini, nanti di padang mahsyar kamu akan begini, nanti kamu akan berjumpa dengan Allah pada keadaan seperti ini. Tapi bagi orang kafir, di hadis itu dikatakan ammasu ar-rajul, adapun laki-laki yang buruk itu diperlihatkan, begitu diperlihatkan apa yang akan terjadi pada dia perjalanannya berikutnya, itulah dia memberontak Pak. Rohnya itu nggak mau keluar karena dia tahu kalau saya keluar nih saya akan menghadapi ini. Tapi bagi orang baik rohnya itu akan dengan senang hati keluar karena dia tahu di sana jauh lebih menyenangkan. Maka kematian itu adalah pintu yang mengantarkan kita untuk berpindah dari alam dunia masuk ke alam barzah. Artinya kematian itu menandai sebuah peralihan fungsi, peningkatan kualitas kita secara fisik dan juga secara ruhani. Sekarang di dunia ini Pak, di dunia ini karena keterbatasan fisik kita, keterbatasan alam kita, kita tidak bisa melihat Allah Subhanahu wa taala. Di Al-Quran itu dikatakan, termasuk dalam kasusnya Nabi Musa alaihissalam, la tudrikuhul absar wa huwa yudrikul absar. Allah itu tidak terjangkau oleh pandangan, tapi Allah menjangkau keseluruhan pandangan. Ayatnya mengatakan Allah tidak terjangkau oleh pandangan, bukan Allah yang tidak bisa dilihat Pak. Kitanya yang tidak mampu melihat Allah. Kenapa kita nggak bisa melihat Allah? Karena fisik kita ini terbatas. Begitu kita pindah ke alam barzah, jasad kita ini dikubur di dalam rahim bumi, itu sama dengan proses taswiyah ketika kita itu digodok di dalam rahim ibu. Fisik kita itu diproses oleh Allah, dikembangkan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga nanti disatukan dengan ruh di rahim ibu. Proses ini terulang di alam barzah Pak. Setelah pasca kematian. Jasad kita masuk ke perut bumi, rahim bumi, dipersiapkan oleh Allah untuk suatu saat nanti disatukan kembali dengan ruhnya pada saat yaumul bi'tsah, hari kebangkitan, lalu kita akan berpindah ke padang mahsyar. Di padang mahsyar ini nanti di tahapan yang keempat, jasad kita sudah mengalami peningkatan kualitas yang luar biasa, ruh kita sudah mengalami peningkatan luar biasa. Di padang mahsyar ini kita berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa bisa berjumpa? Karena jasadnya udah berubah Pak. Buminya berubah, langitnya berubah. Di Al-Quran Allah memberikan penjelasan. Dalam kasusnya Nabi Musa kan dikatakan gini Pak. Waktu Nabi Musa minta, ya Allah saya ingin melihat engkau. Apa kata Allah? Kalau mau melihat saya, coba pandang gunung yang ada di depanmu. Kalau gunung itu masih bertahan pada tempatnya, kamu melihat saya. Begitu Allah, ini bukan Allahnya yang datang, baru tajallinya. Tajalli itu kayak apa ya Pak? Kalau di sini ada proyektor dari laptop saya, kan tampil di proyektor itu di dinding, di layar.
Yang layar itu kan bukan aslinya, Pak. Aslinya ada di sini. Yang di layar itu disebut dengan tajalli. Itu bukan aslinya yang datang. Begitu Allah bertajalli di gunung itu, gunungnya hancur. Kenapa gunungnya hancur? Karena fisiknya gunung itu, fisik alam kita ini tidak mampu menerima kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Di padang mahsyar, di dalam Al-Qur'an Allah katakan, "Yauma tubaddalul ardu ghairal ardi was samawat." Pada hari itu nanti di padang mahsyar yaumul bi'tsah, sebelum semua manusia dibangkitkan bersama dengan ruhnya dan jasadnya, tubaddalul ardu ghairal ardi was samawat. Langit bumi ini diganti oleh Allah Subhanahu wa taala dengan langit bumi yang baru. Langitnya diganti, Pak, buminya diganti. Dan itulah bumi mahsyar. Nah, karena langitnya sudah berubah, kualitasnya sudah berubah, kualitas mahsyar itu bisa menerima kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Disitulah Allah mengatakan, wujuhun yauma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Wajah-wajah pada hari itu ada yang bergembira, berseri-seri. Kenapa? Ila rabbiha nadhirah. Dia memandang kepada Allah, memandang kepada Tuhan. Jadi pada proses itu semua kualitas kita meningkat, Pak. Dan itu hanya bisa terjadi kalau kita melewati kematian. Jadi kalau mau fisik kita, ruh kita itu meningkat, bisa melewati proses yang menyesuaikan dengan perjalanan kita berikutnya, perjumpaan dengan Allah Subhanahu wa taala, kita harus mati. Itu. Kematian itu, Pak. Kematian itu sakit hanya pada proses pemisahan ruhnya aja. Sakit pada proses itu saja. Dan itu hanya berlangsung berapa menit, berapa saat itu. Kalau kita pernah mendampingi orang yang sakaratul maut, ada orang yang cepat sakaratul mautnya, ada orang yang agak lama sakaratul maut. Ada orang yang kelihatannya gampang sakaratul mautnya, ada orang yang kelihatan susah sakaratul mautnya. Yang pasti, Pak, mau cepat, mau lambat, mau gampang, mau kelihatan susah, sakaratul maut itu sakit. Sakit. Tapi sakitnya hanya proses mencabut itu aja, Pak. Setelah itu, kalau orang baik, kalau rohnya itu orang yang baik, dalam hadis itu dikatakan gini, ada hadis, paling enggak 2 hadis bisa kita ungkapkan. Hadis yang pertama mengatakan, kalau orang itu adalah orang yang baik, maka ada segerombolan malaikat, segerombolan mungkin salah, satu tim malaikat, sekelompok malaikat. Jadi malaikat pencabut nyawa itu bukan hanya satu, Pak, tapi satu tim. SOP-nya udah ada. Mereka udah punya SOP. Ada satu tim malaikat yang datang kepada orang itu. Malaikat itu, di antara kelompok malaikat itu ada yang membawa, kalau dia orang baik, dia membawa kain putih, wanginya harum, yang dalam hadis itu dikatakan aromanya itu, harumnya itu tidak pernah dirasakan di dunia ini, harumnya. Begitu sampai kepada orang yang ingin yang mengalami sakaratul maut, ada satu malaikat yang bertugas untuk membujuk rohnya orang ini keluar dari jasadnya. Kalau dia orang baik, apa kalimat yang diungkapkan? Wahai jiwa yang baik, wahai jiwa yang baik, kanat fil jasadit tayyibah, ayyatuhan nafsut tayyibah, wahai jiwa yang baik, kanat fil jasadit tayyibah, selama ini kamu sudah berada di jasad yang baik, ukhruji, keluarlah dari jasad itu, hamidatan, dalam keadaan terpuji. Itu kayak orang lagi dibujuk, Pak. Wahai jiwa yang baik, kamu udah lama di jasad ini dengan cara yang baik, keluarlah, kamu keluar dengan terpuji. Wa inna rabbaka ghaira ghadban, ketahuilah Tuhanmu sudah enggak marah sama kamu. Itu kan enak, Pak, itu kalau orang lagi dibujuk-bujuk itu. Inna rabbaka ghaira ghadban, Tuhanmu udah enggak marah pada kamu. Wa absyiri bil raihan, bil rauhin war raihan, bergembiralah karena Allah sudah menjanjikan kamu surga. Kalimat itu mazala yuqalu dzalika hatta yakhruja, hatta takhruja. Ucapan itu terus menerus diucapkan oleh malaikat sampai roh itu keluar dari jasadnya. Kalau orang baik, Pak.
Begitu rohnya keluar, ada malaikat yang bertugas untuk bahasanya di hadis itu, menangkap roh yang keluar itu. Lalu diberikan kepada temannya tadi yang bawa kain putih, dibungkus dengan kain putih itu. Rohnya Pak dibungkus. Dibungkus dengan kain putih. Dibawa naik ke langit. Ini hadisnya sahih Pak. Hadisnya sahih. Dibawa naik ke langit. Begitu sampai di langit pertama, para penghuni langit pertama bertanya, siapa dia? Wahai para malaikat. Malaikat menjawab, fulanun. Dia adalah si fulan. Para penghuni langit pertama mengatakan, marhaban ya ayyatuhan nafsu tayyibah. Selamat datang wahai jiwa yang baik. Kanat fil jasadi tayyibah. Selama ini sudah berada di jasad yang baik. Dan seterusnya sama dengan kalimat yang tadi. Sampai dia naik ke atas terus, hatta yantahi fis samai alladzi fiha Allah Subhanahu wa taala. Ruh ini dibawa naik ke atas sampai di tempat di mana Allah Subhanahu wa taala ada di situ. Bahasa lainnya Pak, roh kita itu begitu keluar dari jasad, kalau dia orang baik, dibawa naik ke langit sampai berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Begitu sampai di Allah Subhanahu wa taala, apa kata Allah Subhanahu wa taala? Kembalikan roh orang ini ke jasadnya. Dikembalikan Pak ke jasadnya. Bukan dimasukkan lagi, tapi dikembalikan di samping jasadnya itu. Kembalikan dia ke bumi. Nanti setelah itu baru proses tanya jawab kita dengan malaikat itu terjadi. Tapi poin yang mau kita sampaikan, kalau kita orang yang baik, orang yang soleh, mengisi hidup kita ini dengan kebaikan, dengan amalan-amalan yang soleh, kematian itu menyenangkan. Memang ada sedikit rasa sakit. Rasa sakitnya itu bahkan Nabi kita nggak perlu khawatir, karena Nabi SAW sendiri ketika sakaratul maut itu sakitnya luar biasa. Itu digambarkan dalam hadis. Proses kematian Nabi SAW itu. Aisyah radhiyallahu anha menceritakan, waktu Nabi menghadapi sakaratul maut, Nabi itu dipangku kepalanya oleh Aisyah radhiyallahu anha. Kepalanya Nabi dipangku oleh Aisyah itu berada di antara dada dengan dagu Aisyah. Jadi kira-kira gini Pak, dipangku itu. Kepalanya Nabi di sini. Pada saat menghadapi sakaratul maut itu, di samping Nabi SAW ada tempat air. Periwayat hadis ragu apakah tempat air itu terbuat dari kulit atau tempat air itu terbuat dari besi atau apalah gitu ya. Ya pokoknya itu kayak baskom lah, kayak baskom bejana. Ada air di situ, lalu Nabi SAW memasukkan tangannya ke air itu dan mengusap ke wajahnya. Berulang-ulang Pak, ngambil air diusapkan ke wajah beliau. Kenapa? Karena beliau menahan rasa sakit. Beliau menahan rasa sakit. Aisyah radhiyallahu anha yang memangku kepala Nabi SAW itu dalam tangisnya, beliau merapatkan mukanya wajahnya ke wajah Nabi SAW sambil menangis. Dikatakan, diriwayatkan dalam hadis itu sampai-sampai air liurnya Aisyah karena menangis itu jatuh ke mulutnya Nabi SAW, menempel, jatuh ke situ. Begitu Nabi menghadapi sakaratul maut, pada detik-detik terakhir itu Nabi mengangkat tangannya ke atas, lalu mengucapkan kalimat ilar rafiqil a'la, ilar rafiqil a'la, ilar rafiqil a'la. Apa maknanya ilar rafiqil a'la? Saya memilih untuk bersama dengan kawan-kawan saya yang berada di tempat yang tinggi itu. Dalam riwayat yang lain dikatakan, setiap Nabi Bapak Ibu sekalian, begitu menghadapi sakaratul maut, itu akan diberikan pilihan oleh Allah. Semua Nabi, hadisnya sahih. Apa pilihannya? Masih mau di dunia atau sudah mau meninggal? Itu ditanya Pak. Setiap Nabi, masih mau di dunia atau sudah ikhlas untuk meninggal? Maka jawaban Nabi SAW Rafiqil A'la itu adalah jawaban dari pertanyaan itu. Ya Allah, saya memilih untuk bergabung dengan kawan-kawan saya yang berada di tempat yang tinggi itu. Para Nabi, minan nabiyyin wasyuhada'i wassalihin.
beliau memilih untuk bersama dengan para orang-orang, para nabi, para salihin yang ada di surga. Begitu Nabi mengangkat tangannya, selesai mengucapkan ila rafiqil a'la, tangan Nabi jatuh, terkulai, dan beliau wafat. Sakit Pak, tapi sakitnya itu hanya sesaat itu. Setelah itu roh kita masuk ke alam barzah. Kalau orang baik di alam barzah, kita akan berkumpul seperti ini dengan orang-orang yang baik, menikmati kehidupan yang baik di sana dengan kualitas ruh yang meningkat, kualitas yang jauh lebih tinggi dibanding apa yang kita rasakan di dunia ini, sehingga kehidupan di sana itu sebenarnya jauh lebih menyenangkan dibanding kehidupan kita di dunia. Perbandingannya seperti apa? Kalau kita mau membuat perbandingan antara kehidupan barzah dengan kehidupan dunia, sama perbandingannya, rasio perbandingannya antara kehidupan rahim dengan kehidupan kita di dunia ini. Dari sisi kualitas jasad, itu peningkatannya mungkin ribuan kali lipat, Pak. Dari sisi luasnya alam rahim kita itu janin hanya ada dalam rahim ibu itu, perut ibu yang ukurannya segitu-gitu aja, Pak. Nah, begitu masuk ke dunia, alam kita seperti ini. Di alam barzah, rasio perbandingan alam barzah itu sama perbandingannya dengan dunia dengan alam rahim. Kita bisa bayangkan berapa luasnya alam barzah itu, Pak. Kehidupan di sana lebih menyenangkan. Hanya di alam barzah itu tidak ada kehidupan jasadiah, hanya ada kehidupan ruhaniyah. Jasadnya di mana? Jasadnya lagi digodok di perut bumi. Sama seperti janin yang tadi masih berusia 0 sampai 120 hari. Lagi dipersiapkan, lagi dibentuk. Dipersiapkan agar bisa masuk ke alam mahsyar, bisa menerima kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita dipersiapkan. Kematian itu adalah proses, apa istilahnya? Proses rahim buat kita. Maka mati itu menyenangkan, Pak. Yang menakutkan itu hanya proses. Dan yang kedua yang membuat kita takut dengan kematian, persepsi kita tentang kematian. Oh, kalau orang ini mati berarti dia kehidupannya udah selesai. Padahal kehidupan nggak selesai, Pak. Kehidupan kita itu berlanjut. Berlanjutnya itu dengan kehidupan ruh, nanti akan disatukan lagi dengan jasad, kita akan kembali kepada Allah dengan jasad dan ruh kita. Jadi kita akan kembali kepada Allah itu dengan ruh, dengan jasad. Dengan kualitas yang jauh meningkat, yang jauh lebih baik. Nah, setiap alam-alam ini itu ada perpindahannya, ada gerbangnya. Kematian itu kata Nabi SAW, al-bab, al-mautu babun. Mati itu adalah gerbang. Dari tahapan pertama, amwat, masuk pada hidup yang pertama. Gerbangnya itu adalah nafhatur ruh, peniupan ruh. Dari alam rahim masuk ke alam dunia, gerbangnya adalah kelahiran. Dari alam dunia masuk ke alam akhirat, ke alam barzah, gerbangnya adalah kematian, sakaratul maut. Dari alam barzah masuk ke padang mahsyar, gerbangnya adalah bi'tsah, hari kebangkitan. Dari alam mahsyar masuk ke surga atau masuk ke neraka, gerbangnya itu adalah siratal mustaqim. Jadi setiap itu ada gerbang. Kematian itu hanya gerbang, pintu yang harus kita lewati untuk bisa masuk kepada tahapan berikutnya. Maka mati itu menyenangkan, mati itu positif, mati itu sesuatu yang harus, dan itu tidak, ibaratnya kematian itu kalau kita mau menyederhanakan, Pak, sama seperti saya orang Sulawesi Barat ketika meninggalkan Sulawesi dulu pindah ke Jakarta, itu hanya pindah tempat. Memang tidak bertemu secara langsung dengan orang tua, dengan keluarga yang ada di Sulawesi, tetapi pada hakikatnya dia masih ada di sana, kita ada di sini. Orang yang sudah wafat, kita masih ada di sini, mereka sudah ada di sana. Di sana dia hidup. Di sana mereka berinteraksi. Dan yang membuat kehidupan barzah itu menyenangkan itu tergantung pada amalan kita. Kalau amalan kita baik, insya Allah di kehidupan barzah kita baik. Tapi kalau amalan-amalan kita tidak baik, ya kita nanggung resikonya, Pak. Yang kita syukuri Bapak Ibu sekalian sebagai penutup pertemuan kita ini, dalam perjalanan panjang kita menuju Allah Subhanahu wa taala ini, kita bersyukur sebagai hamba, sebagai makhluk, Allah itu berkehendak baik pada kita. Berkehendak baik.
Sampai di dalam surah Ali Imran itu Allah mengatakan, la tamutunna illa wa antum muslimun. Kalau mau kembali kepada Allah, minimal pada saat sakaratul maut itu kita mati dalam keadaan sebagai seorang muslim. Muslim itu apa, Pak? Muslim itu yang penting masih syahadat. Masih ada kalimat la ilaha illallah. Sholat nggak sholat, tapi dia masih syahadat, itu muslim, Pak. Puasa nggak puasa, masih syahadat, itu muslim. Dan Allah hanya memberikan itu, la tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan sampai meninggal, wafat, dan kalian sudah tidak lagi menjadi seorang muslim. Kalau masih muslim, insya Allah akan sampai pada tujuan. Cuma masalahnya transit sebentar di neraka, Pak. Hanya transit aja, Pak. Ajak transit. Di dalam ajaran agama kita, roh yang Allah tadi tiupkan, nafaktu fihi birruhi, di tahap yang pertama itu, dia akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala kalau keadaannya minimal sama dengan yang ini. Kalau tidak sama dengan ini, Pak, dia nggak bisa sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak sama itu dalam arti apa? Kalau dia menjadi negatif, menjadi hitam, menjadi kotor, menjadi berdosa, dia tidak akan bisa sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka untuk sampai kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah siapkan neraka. Jadi neraka itu adalah rahmat Allah supaya kita bisa sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu karunia, Pak. Bayangkan kalau kita ini tidak ada neraka, ternyata kita wafat, dosa kita lebih banyak dibanding pahala kita, kebaikan kita. Lebih berat dosanya dibanding kebaikannya, kita nggak akan pernah sampai kepada tujuan. Maka Allah siapkan neraka itu supaya, oh ini hambaku ini dosanya lebih berat dibanding kebaikannya. Dia nggak bisa sampai saya. Caranya gimana? Udah celup sebentar di neraka gitu. Supaya bersih. Supaya minimal dia kembali pada keadaan awalnya ketika nafaktu fihi min ruhi. Aku tiupkan ruhku. Posisi fitrah inilah yang akan membawa kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Maha Suci, tidak akan sampai kepada Allah kecuali itu juga suci. Itu, Pak. Itu. Tadi ayatnya kan Allah mengatakan la tamutunna illa wa antum muslimun. Allah menyiapkan kalimat itu karena Allah tahu banyak orang hamba ini yang muslim tidak mencapai kualitas yang lebih baik. Kalau nggak mau masuk neraka, nggak mau dicelup di neraka, Pak, Allah menyiapkan mekanisme. Mekanismenya di mana? Di padang mahsyar itu ketika verifikasi amal. Allah mengatakan fa amma man thaqulat mawazinuhu fa huwa fi 'ishatir radiyah. Siapa yang timbangan amal kebaikannya lebih berat dibanding keburukannya, dia langsung masuk ke dalam kehidupan yang menyenangkan. Nggak transit di neraka, Pak. Kalau kualitas amalnya lebih baik dibanding kualitas keburukannya. Maka itu dalam proses hidup ini yang kita usahakan, bagaimana meningkatkan kualitas ibadah kita, kualitas amal kita kepada Allah SWT. Supaya nanti pada saat diverifikasi oleh Allah, di tahap verifikasi itu kan ada dua tahapan, Pak, di padang mahsyar itu. Verifikasi amal, dilihat dulu ini amalnya kualitasnya siapa nih. Kan ada di antara kita, Pak, beramal merasa kualitas amal kita bagus, begitu diverifikasi ternyata nilainya rendah, Pak. Itu verifikasi amal. Habis itu nanti ditimbang. Setelah selesai diverifikasi, amalnya dinaikkan sesuai dengan kualitasnya masing-masing, ditimbang antara amal baik dengan amal buruk. Kalau kualitas amal baiknya lebih berat dibanding dengan amal buruknya, maka dia, kata Allah SWT, wa huwa fi 'ishatir radiyah, dia langsung masuk pada kehidupan yang baik, nggak melewati neraka. Tapi kalau amal buruknya lebih berat dibanding amal baiknya, Allah mengatakan, saya pengen kamu masuk surga. Tapi kalau kamu masih banyak amal burukmu, nggak bisa langsung. Transit sebentar di sini. Transit ini buat orang yang amal buruknya lebih berat dibanding amal baiknya. Kita berusaha amal-amalan kita ini bisa lebih baik dibanding amal buruk kita supaya kehidupan kita ke sana itu mulus, Pak, nggak perlu melewati. Kita pasti pulang kepada Allah membawa dosa, pasti membawa dosa.
Kalau roh sudah dipisahkan dari barzah, jasadnya dikubur, dan dimaksud siksa kubur yang mana? Jasad itu atau rohnya? Yang disebut dengan siksa kubur itu adalah kehidupan di alam barzah. Berarti yang mengalami siksaan di alam barzah itu bukan jasadnya tapi rohnya. Di dalam hadis itu dikatakan roh-roh itu ada yang seperti dipatok burung, lalu di burung ini terbang tinggi hingga di pohon yang sangat tinggi, tidak turun-turun. Di hadis lain dikatakan ada roh yang digantung antara langit dan bumi, ke atas enggak, ke bawah tidak. Ada roh yang seperti di penjara, terkurung di situ, nggak bisa kemana-mana. Bayangkan itu yang ada dalam hadis-hadis Nabi. Siksaan itu, penderitaan barzah itu penderitaan ruhaniyah, bukan penderitaan fisik. Fisiknya ini terkubur dalam fisik kita itu sama seperti proses awal, nggak merasakan apa-apa. Ada hadis sesudah mengantar jenazah itu pergi dari dulu langkah beberapa langkah, malah dari disiksa. Gimana yang benar? Yang disiksa itu rohnya. Kalau dia mengalami siksaan, bukan jasadnya. Rohnya, Pak. Jadi yang kan kehidupan ini kan tadi ke atas diturunkan lagi ke bumi, dikembalikan. Yang tadi kata Allah sampai ke atas itu, kata Allah kembalikan dia ke bumi. Kembalikan ke bumi. Kalau roh orang yang jahat, Pak, orang yang buruk, rajulus su, baru di langit pertama malaikat sudah berkata, penghuni langit sudah berkata, mohon maaf, nggak bisa dibukain pintu. Dan itu bukan dikembalikan, tapi kata Allah lemparkan rohnya ke bumi. Jadi bukan dikembalikan, kalau tadi ini dikembalikan dengan baik-baik, tapi kalau orang jahat itu dilemparkan rohnya ke bumi. Jadi yang merasakan siksa barzah itu atau kenikmatan barzah itu ruhaniah kita, bukan ruh kita, bukan jasadiahnya. Jasadnya terkubur di dalam tanah makbarah. Nah, istilah azabul qabr itu memang ada istilahnya dalam hadis, itu untuk menyederhanakan, karena yang kasat mata kita adalah kuburan. Barzah ini kita nggak lihat, Pak. Maka hadis-hadis Nabi itu menyederhanakan yang namanya alam barzah itu dengan alam kubur. Itu penyederhanaan ungkapan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Baik, Bapak Ibu sekalian, saya kira ini pertemuan kita pada hari ini. Mudah-mudahan bisa memberikan gambaran yang baik tentang perjalanan hidup kita, dan mudah-mudahan Allah memudahkan buat kita semua dalam melewati perjalanan ini sehingga jalan kita menuju Allah Subhanahu wa taala itu menjadi baik dan Allah juga menerima kita dengan cara yang baik. Kata kuncinya adalah kita memperbaiki amalan-amalan kita selama hidup di dunia ini, bersyukuri semua yang Allah berikan dengan menggunakan sesuai dengan apa yang Allah ridhai, memanfaatkannya itu dengan sebaik-baiknya, dan insya Allah itu akan menjadi jalan mulus buat kita dalam perjalanan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf Bapak Ibu sekalian kalau ada yang kurang dalam penyampaian. Allahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.